Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah jaminan bagi orang-orang yang beriman. Kurang lebih ada 4 poin saya susun dalam masalah ini. Yang pertama, kalau teman-teman sudah beriman kepada Allah, dan saya yakin insya Allah kita semua sini tidak hadir kecuali beriman kepada Allah, tapi kita ingin iman ini lebih kental dan lebih penuh keyakinan, maka yang paling pertama dijamin adalah tidak akan pernah ada rasa takut lagi ya, di dunia ini juga di akhirat, dan akan ada kebahagiaan yang didatangkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah itu dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia sudah yakin Allah ada, kemudian mereka tetap istiqamah, berpegang teguh sampai mereka meninggal. Apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, apa yang halal dinikmati, apa yang dilarang dijauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kata ulama tafsir, Allah angkat rasa takut dalam hatinya. Mau bangkrut usahanya, mau ada masalah seberat apapun, dia bisa lalui karena dia tahu ada Tuhannya. Dan dia selalu menjadikan problematik yang sedang dihadapi sebagai bahan muhasabah. Oh, mungkin ada sesuatu yang saya salah dengan Allah. Dan memang begitu poinnya. Kalau ada teman-teman di sini masih menghadapi sebuah masalah yang berat, maka muhasabah hubungan kita dengan Allah. Kalau ada masalah, maka pasti akan terjadi. Kalau tidak ada masalah, maka akan aman. Tidak akan ada kekhawatiran dikatakan. Dan juga mereka tidak perlu berduka cita, kata Allah. Mereka itu adalah penghuni surga. Di dunia mereka bahagia, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dan di akhirat pun mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lebih jauh daripada itu, pada saat orang-orang beriman, dan insya Allah kita termasuk di ayat ini teman-teman sekalian, semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan yakin, maka akan turun pada saat mereka akan mengalami kematian malaikat-malaikat yang membawakan berita gembira kepada mereka dengan cara memperlihatkan amal-amal solehnya dan memperlihatkan surga ya, yang akan dia tempati nanti. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, lalu dia ikuti dengan penuh keyakinan dalam hatinya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu, yakin Allah, tidak akan bergantung, tidak akan takut, tidak akan cinta kecuali karena Allah atau kepada Allah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, kata para ulama tafsir, sebelum meninggal dunia, pada saat akan dicabut ruhnya, akan ada malaikat-malaikat di waktu Allah datangkan untuk mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian ya. Jadi ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, tafsir daripada ayat ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka para sahabat merasa ketakutan dengan ayat, dengan hadis ini, dengan penyampaian Nabi SAW. Sampai Aisyah pun ikut menangis radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata Aisyah, ya Rasulullah, perkataan anda membuat kami takut. Apakah kalau kami benci mati, takut mati, berarti kami juga benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Sesungguhnya orang-orang beriman kalau mau meninggal, akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat yang akan memperlihatkan amal-amal solehnya. Ini solatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti sama orang tua, ini baca Quran, segala macam. Kemudian karena ini kau akan masuk ke dalam surga, diperlihatkan surganya. Maka karena dia lihat itu semua, dia pun ingin segera mati. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaliknya kalau orang kafir, maka akan datang malaikat memperlihatkan dosa-dosanya. Ini kekafiranmu, ini durhaka sama orang tuamu, ini mencurimu, ini ribamu dan segala macam diperlihatkan, maka dia pun takut. Lalu diperlihatkan neraka, ini tingkat, ini hukumanmu sekarang. Maka dia benci mati, takut bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Itu ayat 30-nya. Ayat 31-nya, kamilah Allah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kalau kalian beriman, kalian akan aman.
Saya ingin ajak berpikir teman-teman sekalian di ayat ini. Kalau seandainya seseorang di antara kita beriman kepada Allah, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa bekerja, semuanya sebuah siksaan, tidak bisa biologis, tidak bisa menikah, maka mungkin wajar orang menjadi orang kafir. Ini tidak. Orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus, bisa menikah dengan biologis yang halal, bisa semuanya. Kalau orang kafir saja yang begitu, maka wajar orang kafir. Ini tidak. Justru orang-orang kafir itu teman-teman tidak mendapatkan kelapangan dada. Jangan terpengaruh dengan mobil mewah mereka, jangan terpengaruh dengan rumah mewah mereka. Sebenarnya ketentraman jiwa itu dalam hati. Ada orang rumahnya besar tapi susah hidupnya. Ada orang yang rumahnya kecil tapi lapang dadanya, hidupnya tentram dan bahagia. Ketentraman ada di dalam hati, dan itu dengan keimanan. Ayat 32-nya Allah mengatakan, setelah Allah bilang kami pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, maksudnya surga, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kau minta, semua yang diminta. Sampai dalam sebuah hadis nanti dikatakan akan ada ahli surga minta kepada Allah anak. Ya Allah, saya ingin punya keturunan. Maka Allah memberikan dia anak yang seketika pada saat itu bukan lagi melalui jadi bayi, maka tiba-tiba menjadi dewasa seperti yang dia inginkan. Ada seseorang akan ingin bercocok tanam, sebab Nabi SAW pada saat itu berkata, sesungguhnya akan ada nanti ahli surga yang berkata, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, hai anak Adam, bukankah kau sudah dapat semua apa yang kau inginkan? Dia bilang, tapi saya ingin ya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun memberikan kepada dia sebuah biji atau bibit yang kemudian dia tanamkan atau taruh di atas tanah surga, maka tumbuhlah pohon tersebut seketika dan berbuah seketika dan tidak pernah berhenti buahnya. Semua yang jiwa inginkan didapatkan di surga. Makanya ada seorang yang bijak berkata, dunia ini selalu membutuhkan untuk berfikir. Kalau mau kerja berfikir, mau menikah berfikir, apa saja difikir. Tapi akhirat membutuhkan zikir. Maka jangan kau tinggalkan zikir hanya untuk berfikir. Artinya dahulukan akhirat. Semua kita kembalikan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita jelaskan di beberapa bahasan kita, banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah itu insyaallah. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dalam hadis, dia berkata, wahai utusan Allah, sampaikan kepadaku satu perkataan saja yang bisa mengantarkan aku pada kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia aku bahagia, tentram, di akhirat juga aku bahagia. Kata Allah, yang aku tidak perlu menanyakan kepada selain anda lagi. Kata Nabi SAW, ucapkan, aku telah beriman kepada Allah, lalu istiqamalah dengan mengikuti peraturan-peraturannya, maksudnya istiqamalah. Kalau seseorang di antara kita teman-teman sudah mulai belajar agama, hadir di majlis ta'lim, mulai belajar baca buku, mulai terapkan agama, maka apa yang harus kita lakukan? Istiqamah. Dan istiqamah ini sampai mati. Allah perintahkan itu dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah kau tahu ilmu agama ini, kau sudah tahu mana halal dan haram kamu nikmati selama hidupmu, maka sembahlah Tuhanmu dengan itu semua, patuhi sampai datang kepadamu kematian. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, orang beriman, siapapun yang berusaha untuk mendapatkan keimanan itu, maka Allah akan kasih. Tetapi teman-teman harus fahami, kalau kita tidak berusaha, maka juga kita jauh dari keimanan. Kita mencarinya, kita ikhtiar. Allah menyuruh kita mencari. Seperti ini dalam majlis ilmu, datang, dengarkan, baca Al-Quran, ada upaya. Maka sedikit upaya akan membuat Allah memberikan banyak jawaban. Tapi kalau orang memang tidak mau tahu asalnya, maka Allah pun akan meninggalkan dia. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 69, Allah SWT berfirman, ini ayat terakhirnya, a'udzubillahi minasyaitan, ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut maksudnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, mencari jalan kami, benar-benar akan kami berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya benar-benar Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang-orang beriman pasti dibalas. Tidak ada amal sekecil apapun kecuali kita akan menerima balasannya, walaupun itu hal yang kecil sekali. Begitu juga orang yang berbuat keburukan pasti dihukum.
Jangan pernah berpikir ada orang berbuat penipuan atau apa saja kejahatan, kemudian kita anggap dia tidak dihukum. Oh, dia masih hidup saja tuh? Enggak. Kalau Allah SWT belum berikan pada saat ini, maka akan diberikan pada saat akan datang. Tidak ada yang luput. Allah berfirman dalam surah Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, dua ayat terakhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji zarrah, biji atom dari kebaikan, dia pasti akan melihat balasannya. Dia lihat amalnya, dia lihat juga balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seperti biji sawi, walaupun tidak ada yang tahu, cuma dia sendiri, pasti dia akan melihat perbuatan itu ditontonkan hari kiamat dan juga akan dibalas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memungkiri janjinya. Semua apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti benar. Walaupun teman-teman sekalian, sering kali terjadi kata ulama, Allah memberikan itu di masa-masa gentingnya untuk menguji hamba-hambanya. Ada yang langsung dikasih nikmatnya, ada juga yang butuh masa-masa genting. Allah uji kita. Kalau kita tetap yakin sampai detik terakhir itu, maka Allah akan berikan pada saat itu. Itu Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang benar dari Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada saat Nabi SAW diingatkan atau ditakut-takuti oleh orang-orang Quraisy setelah pasukan muslimin berusaha mengejar pasukan Quraisy yang lari dari perang Uhud atau pulang ke Mekah dari perang Uhud menuju ke wilayah Hamrat Asad, maka Nabi SAW waktu para sahabat mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy, pulanglah, pasukan Quraisy sudah datang dengan kekuatannya akan menghancurkan kalian, mereka sangat beringas, pedang-pedang mereka tajam, busur anak-anak panah mereka tajam. Maka Nabi SAW mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, atau para sahabat pun mengikuti Nabi SAW sambil mengatakan kalimat yang sama. Jadi tidak ada keraguan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat teman-teman, Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Artinya ini semua janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi, saya ingin kita tadabburi hadis ini, baru insya Allah kita masuk ke kisah-kisah orang-orang saleh. Hadis ini saya langsung terjemah, saya kena cukup panjang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dia berfirman, wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian. Zalim artinya mengambil hak orang lain ataupun tidak memberi hak orang lain. Maka jangan kalian saling zalim, dan aku mengharamkan. Lalu Allah bilang, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Program hidup ini apa kehidupan setelah kematian, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk hanya kepadaku saja. Minta sama Allah, berwudu, sholat 2 rakaat, ataupun langsung saja menghadap kiblat, angkat tangan berdoa kepada Allah. Dan Allah sudah ikat kita dengan ikut sebenarnya ya. Kalau mau keluar ada doa keluar rumah, masuk rumah ada doa masuk rumah, mau pakai baju, mau buka baju, mau makan, mau minum, terus ada doanya supaya kita sentiasa bergantung kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Jadi kita tidak perlu minta dengan manusia, minta sama Allah. Nanti Allah yang gerakkan manusia-manusia itu. Ada seorang salafus salih, dia sangat miskin gitu. Dia pas pulang ke rumahnya, lalu istrinya mengatakan kita tidak ada makanan sama sekali. Dia bilang baiklah, saya coba ikhtiar keluar cari. Dia keluar, setelah seharian dia nggak punya pendapatan, dia sudah cari kerja dari pagi sampai maghrib, nggak ada pendapatan masuk. Karena waktu itu dia bekerja setiap hari saja, pendapatan hari itu yang dimakan sama istri dan anaknya. Dia nggak ada pendapatan. Maka dia bilang saya keluar, saya coba ikhtiar kembali. Walaupun dia tidak tahu dia harus kemana. Dan waktu itu sudah menjelang malam, sudah lepas isya. Orang sudah banyak tidur, sampai pun tidak ada penerangan di kita sekarang.
Maka dia jalan. Dia bilang, saya tidak tahu mau kemana. Lalu kemudian saya melihat ada masjid yang biasa saya sholat berjamaah di perkampungan saya. Saya pun masuk ke sana, gelap sekali. Saya masuk lalu saya wudhu, saya sholat. Lalu saya memohon kepada Allah sambil mengucapkan doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sangat mengetahui keadaanku. Seharian ini aku dan anak-anakku belum makan. Maka aku mohon kepadamu sebagai zat yang memberi makanan kepada seluruh makhluk, berikanlah aku makanan dan keluargaku. Aku tidak tahu lagi harus kemana. Terus dia berdoa, dia menangis. Di waktu yang bersamaan, disebutkan dalam kisah ini, pemimpin wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur malam itu. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Dia keluar. Dia kena gelisah, dalam hatinya tergerak untuk bersedekah. Dia bawa kantong-kantong yang penuh dengan dirham-dirham yang banyak, diambil sebanyak mungkin yang dia mampu. Dia pakai imamahnya, pemimpin ini, kemudian ditutup wajahnya supaya orang tidak tahu. Dia keluar naik kudanya, lalu dia mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku sangat gelisah. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi hatiku tersentuh untuk bersedekah. Maka aku biarkan tali kekangan kuda ini, antarlah di tempat yang kau inginkan. Dalam kisah nyata ini dikatakan, kuda orang ini mampir di masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian turun dia, begitu dia lihat masjid, kudanya berhenti. Dia bilang, kalau begitu Allah menginginkan saya ke masjid ini. Saya turun, dia bilang, kemudian saya bawa kantong-kantong itu, saya masuk dalam masjid. Saya ingin tahu kenapa kuda ini berhenti di sini. Saya masuk ke masjid, gelap sekali, tapi saya mendengar seperti ada bisikan orang sedang berdoa. Saya dekati sambil meraba-raba, lalu saya dekat, ada orang rupanya. Ternyata orang yang tadi sedang berdoa. Jadi pada saat dia lagi mengatakan, Ya Allah, Engkau lah zat yang memberi makan. Aku dengan keluarga aku belum makan seharian, berilah aku makan. Dia mohon-mohon sama Tuhannya seperti anak kecil. Maka pada saat itu pun orang yang jadi pemimpin wilayah ini menegurnya, mengatakan, Hai fulan, diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang miskin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan, saya sudah mendengar doamu, dan ketahuilah saya keluar malam ini untuk bersedekah. Maka saya bawa kantong-kantong dirham ini, dengan doamu ini aku akan memberikan kepadamu. Dan ketahuilah aku pemimpin wilayah ini, cuma aku menyamar pakai tutup wajah ini. Aku menyamar dengan imam aku, tutup wajahku ini. Maka apapun kebutuhanmu sampaikan kepadaku. Perhatikan keadaan orang miskin ini teman-teman sekalian. Orang subhanallah kalau sudah kenal Tuhannya, nggak ada bergantung sama manusia. Dan ini puncak keimanan seseorang. Dia katakan apa? Kalaupun saya masih membutuhkan lagi sesuatu, maka saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada zat yang mengutus anda datang. Siapa yang menggerakkan dia datang? Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Maka Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku. Ya Allah, lapar, berikan aku makan. Itu kan. Niscaya aku akan memberi makan atau memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Sebesar apapun aku maafkan, maka mohonlah ampun kepadaku, maka niscaya aku mengampuni kesalahan kalian. Kira-kira teman-teman setelah mendengar perkataan Allah yang mulia ini, untuk apa kita bergantung kepada selain Allah? Makanya judul kita, Allah awal dan akhir tujuanku. Makanan dikasih, pakaian dikasih, kesalahan dimaafkan, apalagi gitu. Allah mengatakan lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku. Apapun yang kalian buat dari kejahatan tidak merugikan aku sama sekali. Dan juga kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang dapat menguntungkanku. Kalian biar buat kepatuhan, tidak ada untungnya buat saya. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya kita hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, imannya luar biasa, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya sama Allah. Allah zat yang maha kaya, minta apapun selama bukan haram Allah kasih, walaupun mustahil di mata manusia. Wahai hamba-hambaku,
Lanjutan hadisnya, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, seperti Fir'aun semuanya, mengaku Tuhan, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Biar orang buat kejahatan bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya berdiri di atas satu bidang tanah, lalu mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya. Semua jin miliaran jumlahnya, semua manusia miliaran jumlahnya, semua aku kasih, maka niscaya, lalu aku kabulkan masing-masing permintaan, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat kembali. Artinya tidak ada mengurangi kekerajaan dan kekayaan Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal perbuatan kalian. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, amal-amal yang aku buatkan untuk kalian, kata Allah. Dan aku menghitungnya, menilai itu, untuk kemudian aku balas kepada kalian kembali, supaya kalian dapat manfaatnya. Fahami kalimat ini teman-teman sekalian. Karena banyak orang sholat seakan-akan Allah butuh sholatnya, maka dia hanya seperti orang store sholat, datang Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, udah sholat sudah, sebatas itu. Dia tidak tahu sebenarnya Allah tidak perlu. Yang perlu sholat itu siapa? Kita sendiri. Kalau kita tahu teman-teman itu akan ada balasannya, kita akan khusyuk, karena Allah mengatakan itu amal buat kalian, aku hitung, aku akan berikan pada kalian sendiri. Puasa itu kalau kita tahan 8 haus untuk kita sendiri, zakat untuk kita sendiri, bahkan Allah tidak butuh semua itu. Allah mengatakan, maka barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, dia berhasil berbuat kebaikan lalu Allah akan balas kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kita akan renungi sekarang teman-teman sekalian, sebagai penutup adalah kisah-kisah. Saya akan mulai kisah ini dengan kisah unik sekali. Seorang tabi'in bernama Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, dengan kasus pernikahan anak perempuannya. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari seorang khalifah muslimin bernama Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah seorang khalifah yang saleh. Satu waktu dia datang ke Madinah bersama dengan orang-orangnya dia. Begitu tiba di kota Madinah, setelah sholat di Masjid Nabawi, dia pulang ke kemahnya atau istanahnya pada saat itu. Kemudian dia bilang sama pengawalnya dia, coba kamu kembali ke masjid, kemudian coba cari siapa kira-kira di antara ulama yang masih hidup, yang ada di situ, yang masih hidup, yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, supaya dia datang dan memberikan kita nasihat. Karena sungguhnya hati ini kadang-kadang berkarat, maka kita butuh nasihat dan siraman keimanan. Niatnya Sulaiman bin Abdul Malik baik rahimahullah, tapi pengawalnya ini yang keliru. Dia datang ke masjid, dia lihat rupanya ada beberapa halaqah ulama setelah sholat, tapi sudah bubar, tinggal ada satu lagi. Cukup ramai orang yang datang. Rupanya karena dia pikir dia pengawal khalifah, dari tiang masjid jauh di belakang dia kasih isyarat kepada ulama yang sudah duduk di kursi itu, seakan-akan dia bilang, kesini kamu, karena dia menganggap dia adalah seorang pengawal gitu kan. Maka orang yang duduk di masjid ulama itu tidak pedulikan sama dia, nggak pedulikan. Lalu kemudian dia datang ke dekati, kemudian dia mengatakan, kata pengawal ini, tidakkah engkau melihat aku memberikan kau isyarat dari jauh? Kata orang alim ini pada orang yang tersebut, memang kenapa kau berikan isyarat kepada saya? Dia bilang, sesungguhnya saya adalah pengawal khalifah, dan khalifah sedang butuh seseorang yang mengajaknya berbicara dan memberikan nasihat, dan saya melihat anda ada di masjid ini. Maka kata orang tersebut, sampaikan kepada khalifah bahwasanya saya bukan orang yang akan melayani dia berbicara, dan ketahuilah, ini majlis ilmu, berada di rumah sang Raja Allah, dan dia punya tempat yang lapang untuk dia datang ke dalam halaqah ini.
ilmu didatangi dan bukan ilmu yang mendatangi. Maka pengawal ini pulang, sampaikan kepada khalifah. Begitu masuk, Sulaiman bin Malik tanya, bagaimana? Bilang, wahai Amir Mu'minin, tadi saya datang ke masjid sudah bubar semua halaqah-halaqah, ada tinggal satu ada satu orang saya kasih isyarat dengan tangan saya, dia tidak mau bergerak. Kemudian saya datang ke sana, saya mengatakan, tidak kau lihat saya kasih kamu isyarat? Tahu dia malah membantah saya. Dia mengatakan, memang kenapa kau berikan saya isyarat? Lalu saya mengatakan, khalifah sedang butuh orang yang ajaknya bicara, mengajak bicara dan memberikan nasihat. Maka dia mengatakan, sampaikan bahwasanya saya bukan teman berbicaranya khalifah, dan sesungguhnya masjid luas, dia boleh datang, suku lapang buat dia boleh datang, dan ilmu datangi bukan didatangi. Maka Sulaiman bin Abdul Malik tiba-tiba wajahnya memerah. Maksudnya memerah ini bukan marah ya, tapi seperti orang yang kaget. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kau tidak mendatangi orang itu. Lalu kemudian dia berdiri, dia masuk ke dalam ruangan dia untuk istirahat gitu. Maka orang-orang yang ada di majlis khalifah mulai berbicara. Ini awal kisahnya. Maka satu sama yang lainnya berbicara, itu siapa? Itu siapa di masjid itu? Ada satu orang mengatakan, kalau kalian tidak tahu siapa orang itu, aku akan memberitahukan, karena aku penduduk Madinah. Orang itu adalah Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Itu adalah Sa'id ibn Musayyab, itu adalah salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Umar. Itu ulama besar gitu. Maka kata mereka, kenapa kok bisa dia melakukan itu seperti kepada khalifah? Maka kata orang Madinah tersebut, kalian heran dengan itu? Ada sesuatu yang lebih besar daripada itu yang dia lakukan kepada khalifah. Kata mereka, apa itu? Dia telah menolak lamarannya khalifah. Jadi rupanya khalifah Sulaiman bin Malik ini punya adik namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau Sulaiman mati, Al-Walid jadi gantinya. Ya, jadi ini putra mahkota kerajaan. Maka ini kandidat khalifah, raja. Waktu itu wilayah umat Islam setengah dunia dikuasai. Ini raja terbesar gitu kan di dunia ini. Maka saya menolak lamarannya. Kata orang sekitar situ, bagaimana bisa ada orang yang menolak lamarannya khalifah? Kata orang yang dari Madinah tadi, kalau kalian mau saya lanjutkan ceritanya. Kata mereka, tentu saja, sampaikan kepada kami. Bagaimana fenomenanya, ceritanya seperti apa? Dia bilang, saya ini orang Madinah dan saya punya tetangga kebetulan yang dinikahkan dengan anaknya Sa'id bin Musayyab. Apa ceritanya kata mereka? Siapa orang itu? Dia bilang seseorang yang bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah adalah seorang duda miskin, tapi dia salah satu murid utama yang datang dalam majlis Sa'id bin Musayyab. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Dia bilang, Abu Wada'ah menceritakan kepada saya secara langsung. Abu Wada'ah mengatakan, satu waktu istri saya meninggal dunia dan saya sering hadir dalam halaqahnya Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Dia saya selalu hadir dalam halaqah Sa'id bin Musayyab. Kemudian satu hari istri saya meninggal dunia dan saya tersibukkan dengan mengurus jenazahnya, menyambut orang yang takziah selama 3 hari. Maka saya tidak hadir di majlisnya beberapa hari. Kemudian hari keempat saya datang. Pada saat saya masuk dalam majlisnya, kemudian saya mengatakan, wahai Abu Wada'ah, kemana saja kamu? Setelah pengajian bubar, Abu Wada'ah dipanggil, kemana saja kamu? Kata Abu Wada'ah, wahai imam ini kayak kita kiai guru, ustaz, wahai imam, istri saya baru meninggal dan saya tersibukkan dengan jenazahnya. Kata saya, kenapa kau tidak beritahukan kepada kami? Mungkin kami bisa ikut sholat, antar kuburan, mendoakannya. Saya berpikir Anda adalah siapa? Seorang tokoh masyarakat, mau diundang. Saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak gitu. Kata saya, tidak, saya layak untuk kamu undang. Kamu adalah murid saya. Maka kemudian saya bertanya lagi, apakah kau sudah menikah? Ini baru istri meninggal 3 hari yang lalu. Kata dia, tentu belum, wahai imam. Lalu dia mengatakan, kenapa kau tidak menikah? Dia bilang, siapa yang mau menikahkan saya? Saya seorang duda yang miskin, saya nggak punya kecuali 2 dirham saja. Maka kata saya, tiba-tiba ini saya nikahkan kau sama anak perempuan saya. Kata dia, Anda menikahkan saya sama anak Anda? Jadi anaknya Sa'id bin Musayyab ini terkenal sekarang lagi dilamar oleh kandidat khalifah, raja yang terkaya di dunia pada saat itu, gitu kan. Tapi Sa'id bin Musayyab ingin menikahkan. Dia mengatakan, Anda akan menikahkan saya dengan anak Anda? Dia bilang, iya. Dipanggillah saksi semua. Ayo di masjid kumpul semuanya. Ya. Saksikanlah, saya menikahkan Abu Wada'ah dengan anak perempuan saya Fulana dengan 2 dirham yang dia miliki. Ada saksi 2.
Ini ayahnya perempuan nikahkan, anak perempuannya tidak tahu ini. Maka tiba-tiba yang hadir mengatakan, alhamdulillah, sah semuanya, sah. Maka kata Sa'id bin Musayyab, kau sudah sah menjadi suami anak saya. Kata Abu Wada'ah, hari itu hari Senin, saya lagi puasa, saya masih belum percaya saya sudah menikah ini. Tiba-tiba dia bilang saya pulang ke rumah, saya sholat asar di masjid, kemudian saya pulang. Setelah itu saya tunggu sampai menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa beberapa saat, saya lagi menyiapkan buka puasa saya, tinggal ada setengah roti kering dengan minyak zaitun. Ini biasanya orang yang paling susah hidup zaman itu makanya begitu. Roti kering sama minyak zaitun dicelup saja supaya ada rasanya. Ya kita tahu roti dipakai minyak mentah nggak ada rasanya gitu. Tapi seperti itulah. Dia bilang tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saya. Kemudian pada saat diketuk, saya tanya siapa? Lalu bicaralah depan pintu itu mengatakan Sa'id. Dia bilang terlintas di benak saya semua Sa'id kecuali Sa'id bin Musayyab. Kecuali guru saya itu. Saya nggak sangka kalau dia datang. Saya bilang Sa'id. Sa'id siapa? Dia bilang saya buka pintu ternyata Sa'id bin Musayyab, guru saya. Lalu saya mengatakan, kenapa anda yang datang? Biarkan saya yang datang kepada anda. Kata Sa'id, tidak. Hari ini kau lebih pantas saya datangi. Karena kau sudah menjadi anak mantu saya. Ya, saya tidak ingin kau menghina para ini tanpa istri. Maka dia bilang, saya sudah membawa istri. Anaknya ada di belakangnya, perempuan. Kata Sa'id bin Musayyab, Allah, masuk oleh suamimu dengan berkah dari Allah. Kata Abu Wada'ah, anak perempuan itu jalan karena malunya sampai hampir jatuh. Karena belum ketemu, belum apa, tiba-tiba sudah jadi istri, dibawa ke rumah suaminya, gitu kan. Masuklah dalam rumah. Kata Abu Wada'ah, tiba-tiba Sa'id bin Musayyab tinggalkan kami. Dia bilang, saya bingung antara kau buka puasa atau hadapi perempuan ini. Dia bilang, saya tidak bila apa, mau ucapin apa, saya naik ke atas atap rumah saya. Lalu saya teriak panggil tetangga, wahai tetangga-tetanggaku, kata Abu Wada'ah. Mereka keluar, kenapa Abu Wada'ah? Ada apa kau teriak-teriak menjelang maghrib? Dia bilang, saya baru dinikahkan sama Sa'id bin Musayyab dengan anak perempuannya. Datanglah lihat dia ada di rumah. Kata mereka, ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya, kau sudah gila. Siapa yang mau nikahkan kau sama Sa'id bin Musayyab yang sekarang lagi dilamar sama kandidat khalifah? Satu wilayah Islam tahu lamaran itu. Kata dia, demi Allah ada di rumah saya sekarang. Tadi siang saya dinikahkan di masjid. Gitu. Maka mereka semua datang, lihat betul ada anaknya ini. Dan rupanya anaknya ini seorang ulama wanita yang masih muda, yang hafal Quran, hafal hadis, memang mengajar di Madinah. Lalu mereka kata Abu Wada'ah, tolong rumah ini, bilang dia merasakan terasingannya. Saya sampaikan kepada ibu saya. Ke rumah ibunya lalu dia katakan, ibuku, saya sudah dinikahkan dengan anaknya Sa'id bin Musayyab. Kata ibunya, kau sudah gila. Begitu beritanya. Dari beritanya kau menikah dengan anak Sa'id bin Musayyab, seorang ulama besar dan lagi dilamar oleh khalifah. Dan dia khalifah. Yang lama khalifah pada saat itu. Maka dia mengatakan, demi Allah, begini ceritanya. Saya dinikahkan dan sekarang ada di rumah. Datanglah, tenangkan dia. Maka ibunya datang. Kata iya sudah dinikah. Kata ibu Wada'ah, jangan kau melihat wanita ini selama 3 hari, biarkan dia sama saya. Baru saya akan hadapkan kepada kamu sebagai seorang mempelai wanita. Kata Abu Wada'ah, silahkan. Dibawalah ke rumah ibunya, ditenangkan, kemudian diberikan pakaian yang layak, kemudian jadilah dia sebagai seorang istri. Kata Abu Wada'ah, cadarnya, saya menemukan dia wanita tercantik di Madinah. Dia adalah wanita yang menghafal Al-Quran. Dia adalah orang yang menghafal sekian ribu hadis. Bahkan dia pernah Wada'ah belajar dari sini, pernah kebenarannya. Maka ini kan itu mengatakan, saya duduk. Baru saja kami duduk beberapa saat, Sa'id bin Musayyab datang. Lalu kemudian memberikan kepada kami uang amat belum. Jadi dia bilang setelah itu saya datang ke masjid. Setelah 3 hari tadi, dan saya sudah kumpul sampai istri saya hari keempat, saya datang ke masjid. Jadi selama ini dia sholat di dekat rumahnya, maka sekarang dia ke masjidnya Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Maka setelah pengajian lagi jalan, dia tidak tanyakan apa-apa. Setelah pengajian, saya datang lalu kemudian ditanya, Abu Wada'ah, bagaimana keadaanmu dan istrimu? Dia mengatakan, alhamdulillah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kami jalankan kehidupan dengan baik. Kata dia, alhamdulillah. Kemudian
saya Musa tidak bicara apa-apa, saya pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian dia datang, dia tinggalkan buat kami sekantong uang yang banyak sekali untuk kebutuhan dimakan. Kemudian dia pergi. Kata orang di sekitar tadi majlis khalifah itu, sungguh orang ini luar biasa. Dia meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Maka kira-kira apa sebabnya? Kenapa dia pilih duda? Dia tinggalkan seorang kandidat khalifah. Ini teman-teman yang ingin kita tidak beratkan. Artinya orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dunia jadi kecil buat dia. Dan bagi dia adalah bagaimana akhiratnya. Maka dia mengatakan, orang Madinah ini mengatakan, saya akan sampaikan juga kepada kalian rahasianya. Sesungguhnya pernah ditanya sekali, setelah berjalan berapa waktu, kenapa anda menolak lamaran khalifah dan anda menerima Abu Wada'a, orang yang miskin dan susah, juga duda sebagai anak mantu anda. Dia mengatakan, aku telah mendidik anak perempuanku itu dengan baik, sampai menghafal Al-Quran 30 juz, sampai dia menghafal sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dia sudah mulai mengajarkan agama ini, menjadi penerus saya. Karena saya kebetulan punya anak perempuan ini yang diharapkan anak pertamanya. Maka bagaimana kalau seandainya dia menjadi seorang ratu, dia pindah ke istana khalifah dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam fasilitas, lalu dia melupakan agama ini. Maka saya rugi secara akhirat apa yang sudah saya didik. Maka saya berpikir bagaimana memanen pahala dari anak saya dengan cara seperti itu. Bagaimana dia mendahulukan akhiratnya dan tidak terpengaruh dengan dunia karena sudah mengenal Tuhannya Allah. Kisah yang lain teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya ada kisah dua orang yang transaksi barang, transaksi tanah tepatnya, transaksi tanah. Jadi kebetulan ada seseorang, ini dinukil oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi dalam kitab beliau, buku beliau kisah-kisah nyata. Jadi ada dua orang rupanya saling transaksi membeli tanah. Ini kisah yang lain ya. Kemudian dua-duanya kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai transaksi disepakati harga dan dibeli, rupanya si pembeli tanah ini menemukan di tanah yang dia beli, setelah dia mau bangun di sebuah titik bangunan rumah, dia menggali, rupanya ada peti isinya emas semua. Kira-kira teman-teman, kalau antum beli tanah, antum dapat peti emas begini, diapakan? Hah? Kira-kira mau dikembalikan kepada pemilik tanah? Kenapa ketawa? Tiba-tiba ditemukan itu, apa yang terjadi teman-teman? Karena keimanannya kepada Allah, dia takut jangan dia makan harta haram. Si pembeli ini kembali kepada penjual. Dia mengatakan sambil mengangkat peti emas itu, ambillah peti emas ini. Karena sungguhnya saya membeli tanah, bukan saya beli peti emasnya. Kata penjualnya karena beriman kepada Allah. Perhatikan jawabannya. Dia mengatakan, saya tidak pernah tahu ada peti emas di tanah saya. Berarti kamu telah membeli tanah berikut isinya. Itu hakmu. Jadi dua orang ini sering dorong-mendorong, ambillah. Pembeli tidak mau peti emas itu, yang penjual tidak mau peti emas itu. Lalu mereka sepakat berhakim kepada seorang hakim. Datanglah kepada seorang hakim yang bijaksana dan adil. Diceritakanlah masalahnya. Lalu si hakim ini dengan hikmah Allah SWT mengatakan, ditanya si penjual dan pembeli, apakah kalian punya anak? Mereka mengatakan iya, dua-duanya. Kalau anda penjual punya anak apa? Dia bilang anak laki-laki. Ditanya yang pembelinya, anak perempuan. Baik, sekarang nikahkan anak kalian dan jadikan itu sebagai maharnya. Maka dinikahkanlah anak ini dan mereka bahagia dengan harta tersebut. Tapi perhatikan bagaimana bisa keadaan itu terjadi. Tidak mungkin kecuali karena keimanan. Kalau bukan hak kita, kita tidak akan menyentuhnya kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu itu adalah hal haram. Tidak mungkin. Kisah yang lain. Ada seorang ibu disebutkan kisah, juga masih di buku yang sama tentunya. Dia bercocok tanam di negeri Syam. Kebetulan di sebagian negeri Syam ada yang turun salju. Pada saat sudah mau panen, tiba-tiba turun salju dan hancur semuanya. Tanaman itu hancur semua, tidak tersisa sedikit pun. Sementara ibu ini terkenal dengan kesolehannya dan hanya hidup dari makanan hasil panennya itu. Maka kata penukil kisah ini, saya saksikan sendiri bagaimana ibu tersebut berdoa mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang aku yakini keberadaannya secara gaib, zat yang menurunkan salju ini dan juga menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Engkau mengetahui ya Allah, aku tidak punya sumber pendapatan kecuali dari tanaman ini. Maka gantikanlah untukku zat yang maha pengasih dan maha pemurah.
Doa ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Bagaimana caranya? Doa ini didengar oleh orang sekitar. Dari mulut ke mulut orang bicara sampai terdengar oleh wali kota atau pemimpin wilayah itu. Dan pada saat dia dengar, dikirimkan uang kepada wanita ini sekitar 500 dinar. Jadi ini lebih banyak daripada nilai sawahnya atau perkebunannya sendiri. Allah SWT